Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rene Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pagu definitif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf tahun 2021 mengalami realokasi dan refocusing sebanyak 4 kali hingga terjadi pemotongan anggaran signifikan yang berdampak pada program kerja. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengaku prihatin atas adanya pemotongan anggaran Kemenparekraf yang cukup besar, yakni Pagu yang awalnya berjumlah 4,9 triliun direalokasi hingga tersisa 2,1 triliun dari total Pagu awal. Ia menilai Kemenparekraf seharusnya mendapat afirmasi. Pasalnya, Kemenparekraf merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar. Hidup di tengah pandemi COVID ini. Yang kedua, dia penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia, pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Melibatkan hampir 35 juta. Dia tulang punggung sebenarnya. Nah, karena itu kita prihatin. Nah, karena gimana lagi? Nah, dari sisa refocusing kita minta tetap harus dialokasikan, dijadikan program yang direct, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10, Agustina Wilujeng menuturkan, realokasi anggaran yang keempat kalinya tersebut dilaksanakan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan. Jika ekonomi kreatif yang ada di bawah kementerian ini tidak didukung, tidak diberi ruang, matilah. Ya, mati loh. Kalau mati itu pendapatan negara dari pajak masuk nggak? Tidak. Tapi Bu, dengan anggaran yang minim ini. Fitian dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendukung langkah pemerintah yang memprioritaskan UMKM sebagai jalan menuju pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Hal ini penting karena UMKM adalah ujung tombak perekonomian nasional. Ditemui di ruang rapat paripurna DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI, Idris Laena meminta pada mitra kerjanya untuk dapat mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dalam pemulihan ekonomi, terutama anggaran yang disiapkan untuk UMKM. Saya sependapat dengan Presiden yang menyampaikan bahwa sekarang konsen pemerintah di samping mengatasi pandeminya sendiri melalui vaksin dan lain sebagainya, kita juga terus melakukan bagaimana mengantisipasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional PEN pasca pandemi. Nah, ini perlu dilakukan dan khusus di Mitra Komisi 6 ada beberapa program termasuk bagaimana mendorong UKM. Idris Laena juga yakin UMKM itu memiliki jaring pengaman sosial yang memiliki dampak besar di masyarakat. Jika UMKM bangkit, maka secara otomatis juga akan membuka kesempatan lapangan kerja. Insya Allah kalau UKM sudah bisa diatasi, karena kenapa? UKM itu punya kelebihan. Kelebihannya juga menjadi social safety net, jaring pengaman sosial. Mereka bekerja sendiri, mempekerjakan keluarganya sehingga bisa merekrut pekerja yang banyak yang notabene bisa mengatasi persoalan dari rumah ke rumah. Kemudian program-program refocusing yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk bantuan-bantuan sosial dan sebagainya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita supaya tercapai gitu. Hendra dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong kelompok industri penerima gas murah dapat memberikan kontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan membuka lapangan kerja. Menanggapi usulan Kementerian Industri terkait tambahan 13 kelompok industri baru untuk memperoleh gas murah $6 per juta British Thermal Unit atau MMBTU, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, gas murah bagi industri akan diperluas, namun tetap akan dilakukan evaluasi dampak bagi 7 industri yang telah terlebih dahulu menerima. Karena kan ada juga kantong kiri, kantong kanan. $6 per MMBTU itu otomatis kayak yang kemarin dilakukan adalah mengurangi jatah pemerintah yang ada di wellhead istilahnya. Karena di gas itu 70% milik pemerintah, 30% milik kontraktor. Yang kita kurangi yang 70%. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengganggu milik kontraktor. Kalau itu yang terjadi adalah nanti bisnis di hulu menjadi tidak menarik. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong harga jaringan gas bagi masyarakat dapat lebih murah daripada bagi industri.
karena dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gas. Infrastruktur ini harus segera direalisasikan supaya harga bahan bakunya juga menjadi murah, harga bahan bakar energi yang digunakan untuk mengembangkan industri menjadi murah. Itu kan pasti akan murah juga. Nah, kemudian kita kan juga pelan-pelan akan mengurangi penggunaan energi yang bersumber dari fosil ya. Salah satu alternatifnya selain energi baru terbarukan. Helmi dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 DPR RI terkait literasi baca di Indonesia perlu ditingkatkan. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong berbagai program unggulan untuk meningkatkan literasi baca di Indonesia, baik berbasis digital maupun ketersediaan dan kelengkapan buku-buku di seluruh perpustakaan daerah. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ledia Hanifah mengatakan saat ini diperlukan upaya percepatan literasi baca yang berbasis digital untuk memberikan kemudahan bagi pelajar dan masyarakat umum dalam mengakses berbagai buku guna memperkaya ilmu pengetahuan. Selain itu, meningkatnya literasi yang didorong peningkatan minat baca akan menambah dan mempertajam keterampilan dalam berpikir dan menganalisis. Jadi kita juga mendorong para penerbitnya juga menerbitkan e-book, itu akan jauh lebih mudah diakses. Kedua, kita juga nggak bisa menafikan ada daerah-daerah yang memang sinyal susah, perlengkapan susah, dan lain sebagainya. Tentu masih harus ada perpustakaan berbasis komunitas. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan literasi menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang seharusnya mudah diakses generasi muda untuk menambah wawasan. Perbaikan indeks pembangunan manusia melalui pendidikan akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Ketersediaan buku yang ada di daerah-daerah itu tidak bisa digantikan dengan digital. Ya, tidak bisa digantikan dengan digital. Gitu. Jadi inilah yang kita dorong terus dan kita dukung. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, indeks kegemaran membaca Indonesia pada tahun 2020 sebesar 55,74% atau masuk kategori sedang dengan durasi membaca rata-rata 1 jam 36 menit per hari. Ajib dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mewujudkan program ketahanan pangan, tersedianya air bersih dan mempercepat distribusi barang ke daerah, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendesak program pembangunan infrastruktur sumber daya air dan jalan harus dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan, pemerintah harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur sumber daya air, baik irigasi dan bendungan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyampaikan, saat ini ada sekitar 69 titik infrastruktur yang tidak berjalan. Pembangunan infrastruktur air dan infrastruktur jalan. Infrastruktur air itu diharapkan pembangunan bendungan di beberapa titik di seluruh wilayah Indonesia yang sekarang ini sedang proses pembangunan, ada 69 satu lokasi, hendaknya segera diselesaikan, segera dituntaskan, sehingga segera operasional dan masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan, selain itu, pembangunan infrastruktur jalan nasional akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena terjadi percepatan distribusi barang. Beberapa lokasi untuk di tahun anggaran 2022, tidak menutup kemungkinan itu harus diakomodir oleh Kementerian PUPR karena ketersediaan air melalui pembangunan infrastruktur air ini sebenarnya merupakan roh daripada untuk mewujudkan ketahanan pangan Republik Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menilai Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 merupakan langkah positif.
Di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan mendorong forum yang digagas PBB yang akan dihadiri 193 negara tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19. Selain itu, forum ini menjadi momen dunia internasional memberikan kepercayaan kembali bagi Indonesia dalam penanganan kebencanaan. Tahun 2022 nanti Indonesia akan dipercaya menjadi tuan rumah sebuah konferensi internasional. Ini merupakan sesuatu yang sangat positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan menambahkan, Komisi 8 DPR RI mendukung BNPB dari segi penambahan anggaran untuk menyelenggarakan GP 2022 di Bali. Dengan adanya forum internasional tersebut, perekonomian di sektor pariwisata di Bali bisa kembali bergeliat, sekaligus menjadi momen promosi pariwisata Indonesia. Dampak ekonominya tentu akan menghidupkan kembali ekonomi pariwisata di Bali gitu ya, dengan acara Global Platform for Disaster Risk Reduction tersebut. Jadi oleh karena itu saya kira sekali lagi tentu Komisi 8 akan memberikan dukungan sepenuhnya. Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GP diinisiasi dan dilakukan UNDRR setiap 2 tahun sekali. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek melakukan koordinasi dengan seluruh Pemda di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1 terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas karena masih banyak Pemda di wilayah PPKM tersebut belum melaksanakan PTM. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Kemendikbudristek harus tetap melakukan komunikasi yang intens dengan Pemda di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1, agar Pemda yakin mempersiapkan dan memulai pelaksanaan PTM terbatas secara aman dan sesuai aturan protokol kesehatan. Ini butuh akselerasi dari Kemendikbud untuk membangun komunikasi kolaborasi dengan pihak Pemda, meyakinkan bahwa pihak Pemda harus menjalankan SKB 4 Menteri untuk melakukan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Pareira mengusulkan Kemendikbudristek membuat dan menyebarkan pedoman pelaksanaan PTM terbatas bagi Pemda di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1 yang masih ragu memulai pelaksanaan PTM terbatas. Dengan adanya panduan tersebut, diharapkan Pemda optimis dan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam memulai pelaksanaan PTM terbatas di wilayahnya. Dengan persentase yang sesuai dengan kemampuan kapasitas sekolah, katakanlah 25%, paling banyak 50% dulu, kemudian ini bisa bertahap. Tapi tidak berarti bahwa murid wajib datang gitu. Menurut data yang dihimpun, baru 26% Pemda yang menerapkan PTM terbatas dari 63% daerah berstatus PPKM level 3, 2, dan 1. Hendra dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran masih perlu penyempurnaan, mengingat dunia kedokteran saat ini terus mengalami kemajuan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti mengatakan, rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap dunia kedokteran, khususnya dalam menghadapi pandemi penyakit seperti adanya pandemi COVID-19. Untuk itu perlunya melibatkan seluruh pihak terkait dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran agar rancangan undang-undang tersebut bersifat solusi terhadap dunia kedokteran dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Termasuk tenaga kesehatan, termasuk upaya mensehatkan masyarakat, termasuk proses pendidikan para calon dokternya. Termasuk juga bagaimana kewajiban pemerintah memfasilitasi
Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai, pendidikan kedokteran di Indonesia perlu dibenahi dan dikembangkan. Salah satunya mengadaptasi perkembangan teknologi kesehatan yang semakin canggih dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran di Indonesia. Hal itu akan berdampak pada pelayanan kesehatan di Indonesia yang semakin baik. Pendidikan kedokteran itu harus bisa diakses, terutama semua golongan. Pendidikan kedokteran juga bisa melihat persoalan distribusi jumlah dokter ya, jumlah dan distribusi dokter ya, jumlahnya kita percepat, lalu distribusinya kita ratakan. Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, yang saat ini dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.